Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi bisnis. Nah, kali ini kita masih lanjutan dari KD sebelumnya, yaitu tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, apa sih Bu elastisitas itu? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Nah, secara sederhananya gini, Bu. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran itu adalah tingkat kepekaan, seberapa pengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan ketika harga mengalami perubahan. Nah, ada nggak pengaruhnya? Ketika harga mengalami perubahan, apa sih pengaruhnya? Itu ya Bu, sederhananya. Oke, jenis-jenis elastisitas itu ada 5. Yang pertama elastis, itu jika ED lebih besar dari 1. Nah, maksudnya apa, Bu? Ketika harga mengalami perubahan, maka pengaruh dari jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu lebih dari 1. Contoh produknya itu misalkan pakaian atau makanan ringan. Nah, ketika pakaian mengalami perubahan, harga naik, orang akan beli barang pakaian yang lain. Ada pakaian yang mahal, ada yang murah, orang beli yang murah dong. Jadi kalau barang elastis ini dia punya substitusi, dia punya barang pengganti. Jadi ketika harga naik akan berpengaruh besar terhadap jumlah permintaannya karena ada barang substitusi. Yang kedua, inelastis jika ED-nya lebih kecil dari 1. Nah, berarti ketika harga mengalami perubahan, itu tingkat pengaruh dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu kurang dari 1 sedikit. Nah, contoh produknya itu di inelastis adalah beras. Karena beras tidak mempunyai barang substitusi, barang pengganti, kalau harga beras pun naik, orang tetap beli. Karena apa? Merupakan kebutuhan. Jadi tingkat kepekaannya kurang dari 1. Yang ketiga, uniter elastis, ED-nya sama dengan 1. Artinya tingkat perubahan harga ketika harga mengalami perubahan itu persentasinya sama dengan 1. Maupun harga naik turun, dia sama aja, sama dengan 1. Tidak, persentase perubahannya itu sama dengan 1 sama. Jadi barang yang dikatakan uniter itu tidak bisa dikatakan tidak bisa dibilang secara spesifik itu barangnya apa, karena tingkat presentasinya itu sama. Yang keempat, elastis sempurna. Nah, kalau elastis sempurna, ED sama dengan tak hingga. Artinya, maksudnya pada saat harga normal itu orang banyak membeli barang elastis sempurna. Tapi ketika harganya itu mengalami perubahan naik, bahkan sama sekali permintaannya sama dengan 0, nggak terhingga sama sekali, tak dibeli. Nah, contohnya itu seperti tinta, pena, paperclip, itu barang yang bisa dibilang tidak kebutuhan, tidak sebegitu perlu gitu. Jadi ketika mengalami perubahan, orang sama sekali tidak peduli gitu, sama sekali tidak beli bahkan. Yang terakhir, inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Maksud di sini adalah ketika ketika harga itu mengalami perubahan, itu tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Karena apa? Karena barang untuk inelastis sempurna itu contohnya seperti tanah. Nah, meskipun harganya naik terus, tapi kuantitas
Jumlah barang yang tersedia tetap terbatas. Nah, tanah kan tetap segitu sih Bu jumlahnya. Mau harganya naik setinggi apapun, jumlah dari ukuran tanahnya itu tetap terbatas dan tersedia. Nah, kalau kita buat singkatan bermudah ingatnya Bu, kita buat itu jadi Elin Yuelin, L elastis, in elastis, uniter elastis, L elastis sempurna, dan in elastis sempurna. Jadi Elin yang kedua pakai kata sempurna. Jadi jenis-jenis ya elastisitas adalah Elin Yuelin. Rumus mencari elastisitas permintaan maupun penawaran itu adalah E sama dengan Q delta Q per delta P dikali P atau dikali P per Q, atau persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga. Nah, ada kasus di sini. Pada saat harga 5.000 kuantitas barang yang diminta 10, dan pada saat harga 6.000 kuantitas barang yang diminta 9. Hitunglah koefisien elastisitas permintaannya. Nah, diketahui P1-nya 5.000, P2-nya 6.000, Q1-nya 10 unit, Q2-nya adalah 9. Yang diminta adalah elastisitas permintaan, itu ED ya. D itu demand ya Bu, permintaan. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sama dengan, nah delta Q kita tengok Bu. Dari Q1 sama Q2 berapa tingkat perubahannya? Delta ya, perubahannya berapa? Atau selisihnya berapa? Nah, selisihnya 1 per delta P. Nah, di P1 sama P2 berapa Bu selisihnya? Berapa bedanya? Itu adalah 1000. Jadi 1 per 1000 dikali 5.000. P1-nya 5.000. Q, Q1-nya 10. 1 dikali 5.000 sama dengan 5.000. 1000 dikali 10 sama dengan 10.000. Sama dengan 5.000 dibagi 10.000, 0,5. Nah, 0,5 itu termasuk apa? Itu di bawah 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1. 0,5 berarti tadi apa Bu? Kurang dari 1, inelastis. Berarti koefisien elastis permintaannya inelastis. Oke, paham ya Bu ya? Oke, ini ada tugas kalian, ada 4 soal. Untuk soal nomor 3 dan 4 itu ada di buku ekonomi bisnis di halaman 72. Kalau tidak paham ditanyakan Ibu. Dari grup WA, Japri juga boleh. Nah, selamat belajaran Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Demikian materi kita untuk kali ini. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.